Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT tetap sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1, yaitu tentang gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Mari kita perhatikan video berikut ini. Pertanyaan yang timbul dari video tersebut adalah: 1. Apakah pasukan mengibar bendera bergerak terhadap tiang bendera? Nomor 2. Apakah pasukan mengibar bendera bergerak lurus? Apakah pasukan mengibar bendera bergerak dengan kecepatan tetap? Oke, jawaban dari ketiga pertanyaan itu adalah ya. Jawabannya adalah ya. Karena itulah kemudian dapat dirumuskan bahwa V sama dengan S dibagi T, di mana V sama dengan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, kemudian S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian muncul pertanyaan kembali dari soal itu. Yang pertama, bagaimana kalau yang ditanya adalah jarak? Yang kedua, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah waktu atau T? Maka jawabannya adalah rumus akan berubah menjadi yang pertama, S sama dengan P dikalikan dengan T. Kemudian yang kedua, apabila yang ditanya adalah T, maka jawabnya adalah T sama dengan S dibagi dengan P. Oke, dari rumus di atas dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Grafiknya adalah yang nomor 1, hubungan antara jarak atau S dengan waktu atau T. Maka dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut, di mana sumbu X adalah mewakili sebagai T, kemudian sumbu Y adalah S atau jarak, satuannya meter. Kita lihat bahwa waktu yang pertama adalah 0, kemudian yang kedua adalah 2 detik, yang ketiga adalah 4 detik, kemudian 6 detik. Sementara jaraknya adalah 10 meter, kemudian 20 meter, kemudian 30 meter. Kita lihat grafiknya. Grafiknya adalah miring. Artinya garis miring ini bahwa ketika waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik, maka sudah bisa menempuh jarak 10 meter. Ketika 4 detik jaraknya 20 meter, dan ketika 6 detik jaraknya adalah 30 meter. Demikian seterusnya. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak yang ditempuh, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Oke, yang nomor 2, grafiknya adalah hubungan antara kecepatan atau V dengan waktu atau T. Maka grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk sumbu X adalah T, kemudian sumbu Y adalah V yang satuannya adalah meter per detik. Kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah 0, kemudian 2 detik, 4 detik, dan 6 detik. Kemudian grafik yang ditunjukkan adalah sebagai berikut.
kita lihat bahwa kecepatannya tetap 10 meter per detik atau 10 meter per sekon. Walaupun 2 detik waktu yang dibutuhkan, kecepatannya tetap 10. Ketika 4 detik, kecepatannya juga 10. Ketika 6 detik, kecepatannya juga 10. Oke, grafik ini menunjukkan bahwa sebesar apapun waktu yang dibutuhkan, maka kecepatannya tetap. Khusus untuk soal ini, maka kecepatannya adalah 10 meter per detik. Baiklah anak-anak, kita lihat contoh berikut ini. Yang nomor 1 adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dalam waktu 10 menit. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh mobil tersebut? Untuk menyelesaikannya adalah diketahui V sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian T adalah 30 menit. Karena 30 menit satuannya menit, maka ini harus dijadikan detik. Caranya adalah harus dikalikan 60 detik sehingga hasilnya sama dengan 1800 detik. Kemudian ditanya S atau jarak yang telah ditempuh oleh mobil tersebut. Maka karena pertanyaannya adalah S, maka jawabannya juga harus S sama dengan V dikalikan T. Hasilnya adalah 20. Ini asalnya dari V kecepatan, dan 1800 ini asalnya dari sini nih, 1800 detik. Sehingga kalau dikalikan hasilnya 36.000 meter. Karena pertanyaannya adalah kilometer, maka jawabannya harus kilometer. Artinya 36.000 ini harus dibagi dengan 1000. Jadi 36.000 ini ya, 36.000 ini dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 36. Maaf, hasilnya adalah 36 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 36 km. Kemudian, contoh yang kedua. Zulfikar berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh Zulfikar untuk menempuh jarak 0,6 km? Maka soal ini dapat diselesaikan bahwa V sama dengan 2 meter per sekon, berasal dari sini. Kemudian S 0,6 km, karena kilometer ini bukan merupakan sistem internasional, maka harus dijadikan sistem internasional, yaitu meter. Sehingga 0,6 harus dikalikan 1000, hasilnya adalah 600 meter. Kemudian ditanya adalah T, jawabannya karena yang ditanya adalah T, maka rumus yang dipakai adalah T sama dengan S dibagi V, maksud saya begitu. Kemudian T sama dengan 600, hasilnya dari sini ini 600. Kemudian dibagi dengan 2 dari sini 600 dibagi 2 sama dengan 300 detik. Karena pertanyaannya adalah berapa menit, ini kamu lihat berapa menit, maka detik harus dijadikan menit. Caranya adalah 300 itu harus dibagi dengan 60 detik, hasilnya sama dengan 5 menit. Jadi ketika Zulfikar berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon dan sudah menempuh jarak 0, km, maka waktu yang dibutuhkan oleh Zulfikar adalah 5 menit. Kemudian anak-anak, kita sekarang membahas tentang kecepatan rata-rata.
Kecepatan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dapat dirumuskan bahwa P sama dengan jumlah jarak atau jumlah S, sigma S dibagi dengan sigma T. Sigma S atau jumlah jarak itu bisa diuraikan menjadi jarak yang pertama, kemudian ditambah dengan jarak yang kedua, ditambah dengan jarak yang ketiga, dibagi dengan T1 itu adalah waktu yang pertama, kemudian ditambah dengan waktu yang kedua, dan ditambah dengan waktu yang ketiga, sebagaimana keterangan yang ada di samping itu. Oke. Sebagai contoh anak-anak, mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh soal. Roy mengendarai sepeda motor dengan data sebagai berikut. Jadi data-datanya adalah sebagai berikut. 10 menit pertama Roy menempuh jarak 1,2 km. 20 menit kedua menempuh jarak 2 km. 5 menit terakhir menempuh jarak 1 km. Nah, berapa kecepatan rata-rata Roy? Maka dapat diselesaikan bahwa T1 sama dengan 10 menit. T1 sama dengan 10 menit. Karena menit, sekali lagi ini bukan dari sistem internasional atau bukan satuan internasional, maka ini harus diubah menjadi detik, yaitu 10 dikalikan 60, jadi 600 detik. Demikian juga 20 harus dijadikan detik, harus dikalikan 60, sehingga hasilnya 1200 detik atau sekon. Sementara yang 5 menit juga harus dikalikan 60, hasilnya 300 sekon. Kemudian jarak juga begitu. Karena ini bukan kilometer, bukan sistem internasional, maka 1,2 jadikan meter harus dikalikan 1000, hasilnya 1200. S2 2 km 2 kali 1000 hasilnya 2000. Kemudian S3 sama dengan 1 km 1 dikalikan 1000 hasilnya adalah 1000. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata. Maka dijawab V sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Oke, S1 nya adalah 1200, asalnya dari sini. Kemudian 2000 asalnya dari sini. Kemudian yang 1000 asalnya dari sini. Oke, kemudian 600, nah ini 600, oke. Kemudian 1200, kemudian 300. Nah, hasilnya ini adalah 4200. Kemudian hasil dari ini kalau dijumlah adalah hasilnya ini 2100. Maka hasil terakhir adalah 2 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata Roy dalam mengendarai sepeda motor itu adalah sama dengan 2 meter per sekon. Oke. Selanjutnya tugas anak-anak, ini mohon untuk dikerjakan. Nomor 1, di jalan tol yang lurus melaju sebuah mobil sedan dengan kecepatan tetap sebesar 15 meter per sekon dalam waktu 1 jam. Tentukan jarak yang telah ditempuh mobil sedan tersebut. Yang kedua, sebuah mobil bergerak lurus ke selatan sejauh 100 meter selama 10 sekon. Lalu bergerak lurus ke timur sejauh 60 meter selama 5 sekon. Kemudian bergerak lurus ke selatan lagi sejauh 0,5 km selama 2,5 menit. Tentukan kecepatan rata-ratanya mobil tersebut. Oke, demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.